Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Agus Sabut Panoto Projo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Agus Sabut Panoto Projo merupakan putra kedua dari Hamim Tohari Jazuli yang dikenal sebagai Gus Mik. Beliau memiliki kakak bernama Agus Tajudin Heru Cokro serta adik bernama Agus Tijani Robert Saifunawas. Ketiganya berjalan beriringan untuk menjaga dan meneruskan tradisi serta perjuangan keluarga dalam bidang keagamaan dan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Agus Sabut Panoto Projo adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai penerus perjuangan keluarga besarnya dalam bidang dakwah dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau bersama saudara-saudaranya meneruskan kegiatan yang telah diwariskan oleh ayah dan kakeknya, terutama dalam kegiatan zikir, seman Al-Quran dan pengajian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan di Plosomojo Kediri, sebuah daerah yang memiliki peran penting sebagai pusat perkembangan kegiatan spiritual dan dakwah yang diwariskan oleh keluarganya. Dari daerah inilah kegiatan keagamaan seperti zikir dan pengajian menyebar ke berbagai tempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan dakwah keluarga Panoto Projo tidak terbatas pada satu waktu tertentu, melainkan berlangsung secara berkesinambungan hingga sekarang. Kegiatan Zikrul Gofilin Jantiko Mantap diselenggarakan dalam kurun waktu selapanan atau setiap 35 hari sekali di berbagai daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tujuan utama Agus Sabut Panoto Projo dan saudara-saudaranya meneruskan perjuangan keluarga adalah untuk menjaga nilai-nilai spiritual, mempererat ikatan umat melalui seman Al-Quran, serta memberikan siraman rohani kepada masyarakat. Hal ini merupakan wujud pengabdian untuk menjaga keseimbangan hidup antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Agus Sabut Panoto Projo bersama kakak dan adiknya melaksanakan kegiatan zikir, seman Al-Quran, dan pengajian secara rutin. Mereka memelihara tradisi yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Melalui cara ini, mereka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga iman, memperdalam pengetahuan agama, serta memperkuat persaudaraan. Informasi lengkap dari berbagai sudut pandang. Kehidupan Agus Sabut Panoto Projo tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar keluarganya yang telah lama berkecimpung dalam bidang dakwah dan spiritualitas. Beliau merupakan bagian dari keluarga yang mewariskan nilai-nilai keagamaan melalui pendekatan yang sederhana namun menyentuh hati masyarakat. Kegiatan Zikrul Gofilin Jantiko Mantap menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi keluarga ini dalam menjaga tradisi keagamaan. Zikrul Gofilin adalah kegiatan zikir bersama yang memiliki tujuan memperkuat ikatan rohani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kegiatan ini dilakukan secara selapanan atau setiap 35 hari sekali dan tersebar di banyak daerah. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas duniawi dan kembali mengingat tujuan hidup yang sesungguhnya. Selain itu, keluarga Panoto Projo juga aktif dalam mengadakan seman Al-Quran, yakni pembacaan Al-Quran secara bergantian hingga khatam. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga media silaturahmi dan sarana pembelajaran. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dapat belajar membaca, mendengarkan, dan memahami isi Al-Quran. Dari sudut pandang sosial, apa yang dilakukan Agus Sabut Panoto Projo dan saudara-saudaranya menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya sebatas ceramah, tetapi juga mencakup pendampingan masyarakat. Melalui pengajian, masyarakat mendapatkan pencerahan batin dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Dakwah yang dilakukan dengan kelembutan dan kasih sayang menjadikan masyarakat merasa dekat dan nyaman.
Jika dilihat dari sudut pandang budaya, kegiatan semacam ini turut menjaga tradisi lokal yang syarat dengan nilai spiritual. Kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di daerah Kediri dan sekitarnya, memiliki keterikatan kuat dengan tradisi keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan menjaga tradisi tersebut, keluarga Panoto Projo tidak hanya meneruskan dakwah, tetapi juga melestarikan warisan budaya. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan Agus Sabut Panoto Projo bersama keluarganya, terdapat sejumlah nilai positif yang bisa dijadikan pelajaran hidup. Pertama, pentingnya menjaga warisan kebaikan keluarga dan meneruskannya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, nilai kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan zikir dan pengajian menunjukkan bahwa hidup tidak bisa dijalani sendiri, melainkan harus dirangkai dengan ikatan persaudaraan. Ketiga, kegiatan rutin yang dilakukan secara konsisten mengajarkan bahwa kedisiplinan dalam beribadah membawa manfaat besar bagi kehidupan. Keempat, sikap rendah hati dan kesederhanaan dalam berdakwah menjadi teladan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan hati yang tulus. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular,
dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.